dampak relatif pada jalur perdagangan memang kecil ya, karena tidak secara sistematis langsung. Tapi yang perlu diingat adalah kita tidak boleh melupakan bahwa investasi asing yang langsung dari Rusia di Indonesia sendiri banyak sekali masuk di sektor jasa, terutama hotel, restoran, dan nilai proyek serta nilai kalau itu kemudian dikuantifikasi juga cukup merupakan angka yang signifikan. Yang paling terasa adalah inflasi yang kemudian terjadi. Kita sendiri juga sebentar lagi berhadapan dengan Lebaran. Sekali lagi di setengah perekonomian yang melambat dan inflasi yang meningkat, stagflasi itu menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Dan kalau kemudian nanti berpengaruh pada ketersediaan pangan, itu akan semakin buruk lagi keadaannya. Ini yang saya kira harus menjadi perhatian kita dalam konteks perkembangan di sektor perekonomian. Menurut saya, Indonesia itu harusnya abstain, tapi tetap setia kepada non-alignment. Kalau memang masih non-alignment, ini yang mesti kita minta clear, klarifikasi juga dari Kementerian Luar Negeri. Karena kadang-kadang kita tuh bicara non-alignment, tapi sikap kita, pilihan kita kadang-kadang ambil blok Amerika gitu. Oke, kembali kepada non-alignment, kita harus mendorong terjadinya perang dunia ketiga. Yang menurut saya bukan akan terjadi karena Putin, tetapi karena kekeras kepalaan NATO dan keras kepalaannya Zelensky. Oke, maka menurut saya kita harus mendorong satu, Presiden Jokowi ini sekarang lagi dalam posisi penting ya, memegang G20 gitu dan lain-lain. Saya nggak tahu lah forum apa lagi akan dipegang Presiden Jokowi. Even though nggak ada forum, tolong Presiden itu bertindak sebagaimana atau berteriak sebagaimana ada PBB itu, ada untuk apa fungsi PBB dan bagaimana fungsi PBB mewujudkan dunia yang berimbang. Seperti Presiden Soekarno berbicara di tahun 60. Tentu banyak faktor mengapa Ukraina masih bertahan sampai saat ini. Namun mungkin beberapa dari kita belum mengetahui bahwa sesungguhnya Ukraina itu bukan negara yang kita sebut mudah untuk dikuasai. Pada masa Uni Soviet, Ukraina adalah negara tulang punggung dalam industri pertahanan Uni Soviet. Bahkan sampai saat ini, Ukraina menjadi salah satu eksportir dari industri pertahanan, teknologi pertahanan, bahkan ke Indonesia. Lalu kemudian dampak selanjutnya lebih kepada harga minyak ya. Harga minyak ini nantinya pasti akan berimbas kepada nilai jual bahan bakar minyak di Indonesia, dan tentu yang merasakan dampak langsung adalah rakyat kecil menengah ke bawah. Meskipun kita tidak terlalu banyak mengimpor secara net oil ya, tapi pasti nanti harga minyak mentah juga akan mempengaruhi dari nilai jual dari BBM, dan ini harus diantisipasi misalnya dengan pemberian subsidi dan lain sebagainya sehingga tidak memberatkan masyarakat menengah ke bawah. Nah, tetapi apa yang terjadi kemudian justru pemikiran-pemikiran patriotisme itu gugur di tahun 67 ketika kita mulai memasuki masa-masa pemerintahan atau kebangsaan yang lebih pragmatis. Kebutuhan ekonomi yang mendesak, keperluan akan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, semuanya itu akhirnya mengkompromikan patriotisme demi kepentingan yang sangat pragmatis. Kalau misalnya imajinasi Putin itu sama dengan imajinasi Bung Karno, maka kemudian dia akan bisa melakukan semacam blocking gitu ya, dengan negara-negara lain yang juga terkena sanksi, dan kemudian mereka akan bisa saling memperkuat di antara mereka sendiri. Itu satu. Dan kedua, Rusia ini sangat gede negaranya. Dan mereka itu relatif sebuah negara yang self-sufficient. Apapun juga mereka bisa. Jadi ada kemandirian pangan, kemandirian energi, kemandirian macam-macam ya, yang mereka kemudian tanpa harus bergantung kepada negara lain, mereka bisa mencukupinya. Jadi bagi mereka tidak masalah. Kita harus bersiap dengan risiko yang lebih panjang, karena itu setuju membangun industri pertahanan itu adalah sebuah keniscayaan, tetapi seiring dengan itu membangun senjata sosial, yaitu kemandirian pangan, kemandirian energi melalui energi terbarukan. Saya kira itu hal yang juga
harus segera dipacu lebih cepat. Sekian, terima kasih.